pemuda Eklesia dan remaja Sola Gratia mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada saat ini ibadah kita akan mulai. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Dan kita akan awali dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Kak Melani Worotikan dalam persiapan kita menyanyi bersama-sama bertemu dalam kasih-Nya. Sosial media, namun kami yakin dan percaya di maksud kami belajar di situ Engkau hadir dan bersama-sama dengan kami bersama kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan memberikan peribadatan kami. Hati dan tertuju akan dirimu dan bisa semakin dalam lagi dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan menjawab kami dan mengucapkan syukur kami. Saat ini kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan dan pengakuan dosa akan dibawakan oleh Hayden Paat. Dalam persiapan kita angkat satu pujian, Hati Sebagai Hamba. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada kesempatan hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Sekarang kami akan meminta pengampunan dosa kepada Kau Tuhan, karena kami seringkali membuat dosa di dalam kehidupan kami, baik melakukan dosa pada orang tua, teman, maupun Kau sendiri. Dalam kesempatan kali ini, kami meminta maaf kepada Engkau Tuhan karena telah membuat dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Victorina Dotulung. Kita angkat satu pujian, Karya Terbesar.
kita dalam keadaan yang sangat sulit, bisa dikatakan sangat sulit karena kita berada di dalam situasi dan keadaan di dalam pandemi menghadapi wabah virus COVID-19. Tapi puji Tuhan, kita pemuda dan remaja masih bisa terkumpul lagi mengadakan ibadah walaupun dengan ibadah online. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kekal, Bapa yang bertata dan punya surga, terima kasih Bapa karena Engkau begitu baik. Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami bisa beribadah kepadamu, walaupun dalam bentuk online. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, kalau pada saat ini kami akan membacakan firman-Mu Tuhan dan merenungkannya, berkati itu Tuhan agar bisa berguna bagi kami Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, agar hamba-Mu ini bisa berkata-kata yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ampun dosa dan kesalahan kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, pembacaan Alkitab kita pada hari ini ada dua bagian. Yang pertama terdapat dalam Yohanes 14 ayat 25 sampai 26 dan Yosua 1 ayat 8. Yang pertama Yohanes 14 ayat 25 sampai 26 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kepadamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang kedua, pembacaan yang kedua terdapat dalam Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, tema khotbah kita pada saat ini adalah kegagalan adalah proses. Teman-teman pemuda dan adik-adik remaja, ada peribahasa yang mungkin orang sering dengar dan lain kali mungkin itu sejadi orang peribahasa, orang jargon atau orang yang selalu orang bilang, pengalaman adalah guru yang terbaik. Memang peribahasa ini tidak asing bagi kita. Yang asing bagi kita adalah memberi tempat bagi kegagalan untuk menjadi guru yang terbaik. Kita cenderung menyembunyikan kegagalan sebab kegagalan dipandang sebagai aib, bukan sebagai guru. Padahal kegagalan pun bisa mengajarkan seseorang untuk menjadi lebih baik. Teman-teman sekalian, teman-teman pemuda dan adik-adik remaja, Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya akan peran dan fungsi Roh Kudus dalam mengajar. Apa yang Roh Kudus ajarkan? Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Ada di Yohanes 14 ayat 26b. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu berarti kegagalan juga diberikan tempat, dan kegagalan orang dapat memetik hikmat. Maksudnya dari kegagalan orang bisa memetik hikmat. Contohnya, saat sekarang kan orang ada yang belajar dari rumah, kerja dari rumah, mungkin orang lain kali ada aktivitas yang orang mau baking ya. Orang buka-buka YouTube, lihat contoh makanan, resep makanan. Ya mungkin orang karena cuma lihat contoh pasti ya mungkin mau sempurna saat baking. Saat orang baking gagal. Tapi orang pasti mungkin orang berhenti di situ, di satu kegagalan itu. Orang pasti akan mencoba, dan pasti di kedua kalinya pasti orang yang mau baking kegagalan seperti yang pertama, pasti orang akan baking, orang akan berusaha baking lebih bagus dari yang sebelumnya. Begitu juga dengan kegagalan. Kegagalan bisa membuat orang bertumbuh menjadi lebih matang dan dewasa dalam memandang dan menjalani hidup. Paling tidak, kegagalan mengajarkan
bahwa kita membutuhkan Tuhan, membuka diri untuk belajar, dan kegagalan adalah cerminan dari keterbukaan pada Roh Kudus, sehingga Ia bisa menyiapkan apa yang baik yang bisa kita petik dan kita lakukan. Teman-teman pemuda dan adik-adik remaja, kita memang tidak mau gagal. Siapa itu yang mau gagal? Pasti semua orang suka berhasil. Pasti semua orang suka suksesnya. Tidak ada orang yang mau gagal. Tapi kita bisa belajar dari kegagalan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan itu lebih penting dari menutupi kegagalan dan menjadi pesimis. Contohnya, berupa orang adik-adik remaja. Mungkin kalau kakak-kakak pemuda tuh paling ya sedikit tahu. Adik-adik remaja. Contoh kalau adik-adik remaja pergi evang. Di saat pergi evang dapat tunjuk berdoa. Contoh, ini berdoa. Serta berdoa, ternyata dia sedikit, mungkin sedikit gagap karena dia gugup karena baru sekarang pertama. Akhirnya dia jadi pesimis. Serta tunjuk berikut, si A berdoa, jadi mau karena apa? Dia so gugup, dia so pesimis. Jangan orang jadi begitu. Orang harus belajar dari tongkat kegagalan supaya orang menjadi lebih baik. Orang bikin tuh kegagalan itu menjadi motivasi, menjadi orang orang supaya orang tidak mau terlalu mau bilang. Jadi motivasi buat orang untuk menjadi yang lebih baik. Jadi kegagalan tersebut orang bisa belajar bahwa hidup adalah proses. Orang hidup ini ada proses. Orang menuju ke sama juga sekolah, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu adalah proses. Karena proses itu tidak mudah. Ada jargon bilang, lebih cepat lebih baik. Tidak selalu itu lebih cepat lebih baik. Karena sesuatu yang lebih cepat lebih baik itu pasti akan karang-karang. Karena cepat. Dan kali itu cepat lebih gini. Ternyata DP hasilnya gagal. Karena orang hidup semua di sini membutuhkan proses mencapai keberhasilan dan kegagalan. Orang berproses untuk mendapat satu keberhasilan. Jadi di saat orang tahu itu proses itu belajar bagaimana orang menjadi tahu. Sama orang sekolah dan SD orang belajar berhitung, orang belajar membaca. Setelah SMP orang belajar apa? Orang belajar bahasa Inggris, belajar lebih mendalam lagi. SMA orang belajar lagi, belajar rumus-rumus. Sampai di kuliah orang belajar yang lebih lagi. Itu adalah proses pembelajaran. Jadi kegagalan adalah proses menuju keberhasilan. Jadi adik-adik remaja dan teman-teman pemuda, jangan malu dan takut akan gagal. Kegagalan justru akan memberitahu kita jalan untuk berhasil. Dan jangan takut berproses, karena firman Tuhan selalu memimpin kita dalam setiap proses yang kita jalani. Oleh karena itu, marilah kita belajar dari kegagalan dan setia dalam menjalani proses dalam kehidupan kita. Amin. Renungan kita telah selesai dan saat ini kita akan berdoa syafaat dan akan dibawakan oleh Kak Deni sendiri. Dalam persiapan kita angkat satu pujian berkat kemurahan-Mu.
doa syukur. Untuk itu persiapkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan di dalam doa, dan mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang boleh kami naikkan kepadamu ya Tuhan, di mana kesempatan kali ini kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah, meskipun ibadah yang kami lakukan ini secara daring ataupun ibadah online. Kami yakin dan kami percaya ketika dalam hati kami boleh diberikan kerinduan untuk beribadah, itu semuanya berlaku atas kuasa kasih dan berkat yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur akan kasih karunia, nafas kehidupan yang boleh kami rasakan sampai saat ini, dan itu semua kami syukuri dan kami boleh berkata Tuhan Yesus sangat baik. Bapa dalam surga, dalam kesempatan ini kami ingin berdoa khusus untuk pemerintah Republik Indonesia, di mana dalam pandemi COVID-19 ini kami semua memang terdampak, tapi kami bersyukur ketika pribadi masing-masing kami boleh turut andil dalam program pemerintah yaitu Stay at Home. Kami juga bersyukur Tuhan memberikan kami pikiran, Tuhan memberikan kami kemampuan dan memberikan kami kebijaksanaan untuk mematuhi peraturan pemerintah. Meskipun dalam organisasi terkecil yang ada yaitu keluarga, tetapi kami boleh mampu untuk membantu pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Kami bersyukur juga Tuhan atas seluruh usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh pemerintah bangsa, pusat, provinsi maupun sampai di kabupaten, kecamatan ataupun sampai di desa. Dan kami yakin dan kami percaya Tuhan sendiri akan turun tangan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat-berkat yang boleh kami rasakan. Dan saat ini juga kami berdoa untuk pribadi kami, berikan kami sehat dan kuat agar supaya dimana ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini ataupun kami yang bekerja boleh diberikan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, agar supaya juga kami mampu menentang segala virus-virus yang mungkin beredar di udara dan membuat kami semakin memperkuat imun tubuh kami agar supaya virus-virus yang ada tidak mampu merasuki dalam tubuh kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang ada di rumah bersama-sama dengan kami, ataupun yang mungkin sedang bekerja di luar kota, di luar negeri, di luar pantauan kami mungkin. Berikan mereka kesehatan agar supaya di mana mereka bekerja, mereka boleh bekerja dengan baik dan mereka boleh mungkin menafkahi kami dan juga boleh membimbing kami, merawat kami di hidup yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami. Kami juga bekerja yang mungkin mencari pekerjaan, kuliah, sekolah, meskipun kami melaksanakannya dari rumah, tapi kami yakin dan kami percaya Tuhan sendiri akan membimbing kami, memberikan motivasi kepada kami agar supaya semakin taat dan juga semakin mempunyai hikmat untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa untuk organisasi pemuda eklesia dan remaja Sola Gratia. Berikan kami sehat dan kuat Tuhan untuk penatua remaja dan penatua pemuda. Berikan mereka kesehatan agar supaya dalam memimpin organisasi ini mereka boleh bijaksana dalam merawat organisasi ini dan juga lebih banyak lagi membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Untuk itu semua Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang boleh kami terima di sepanjang minggu ini. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami dan ajarkan kami untuk selalu bersyukur atas segala yang Tuhan boleh berikan terhadap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Jikalau dalam kehidupan kami ini kami melakukan kesalahan-kesalahan,
Kami memohon ampun akan segala kesalahan yang kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, ibadah telah selesai dan saya atas nama Komisi Pelayanan Pemuda Eklesia dan Remaja Swagratia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah online pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dan selamat dan sampai jumpa di ibadah online selanjutnya.